Hati-hati, 4 hal ini sering bikin orang jadi gagal jualan bakso. Anda baru dapat resep bakso yang bagus, mungkin dari warisan, mungkin dari sesama pedagang yang lebih senior dan mereka sudah terbukti, atau mungkin Anda dapatkan dari internet. Tapi ketika Anda coba, hasilnya malah nggak karuan, malah jelek. Nah, setidaknya ada 4 hal yang mempengaruhi kenapa hasilnya ini tidak bagus, dan ini perlu sekali Anda perhatikan. Hal pertama yang sering membuat sebuah resep yang bagus di orang lain tidak bisa bagus di kita, itu karena masalah daging. Nah, biasanya nih, kalau kita dapat resep itu kan ada komposisi dagingnya berapa, tepungnya berapa, bumbu-bumbunya apa, dan sebagainya kan. Permasalahannya, biasanya tidak dirinci secara spesifik jenis daging yang harus dipakai itu seperti apa. Nah, banyak orang tidak mengerti karena berpikir pokoknya punya resep, datang ke pasar, beli daging, bilang aja untuk bikin bakso, nanti sesuai resepnya, itu hasilnya sudah bagus. Padahal nggak bisa. Jenis daging itu sangat mempengaruhi hasil akhir bakso kita itu bagus atau enggak. Contoh seperti ini. Misalkan kita beli di pasar. Kita beli bagian yang grade 1, biasanya sih mungkin untuk mudahnya bisa paha. Atau kita beli yang grade 2, yang mungkin agak murah sedikit, selisihnya nggak banyak. Nah, ketika dicoba dengan komposisi yang sama persis, hasilnya pasti berbeda. Kenapa? Karena pada dasarnya yang membedakan hasil kenyal dan bagus itu adalah dari protein. Sementara kalau daging itu terdiri dari lemak, protein, dan juga cairan. Nah, semakin tinggi proteinnya, otomatis lemaknya semakin sedikit. Permasalahannya, jenis daging yang seperti ini, itu biasanya secara harga lebih mahal. Nah, ketika kita nggak tahu, atau mungkin di daerah kita terbatas jenis daging sapinya, lalu kita cuma dipakai, pokoknya ini, dibilang grade 1, tapi kita tidak tahu secara spesifik, dan dicoba, ternyata lemaknya lebih banyak, hasilnya pasti berbeda. Kalau sudah seperti ini, hal yang perlu kita pastikan adalah nomor 1 adalah pilih jenis daging yang terbaik. Intinya kalau mau gampangnya sih, semakin tinggi kandungan dagingnya, biasanya warnanya itu semakin merah, ini kalau untuk mudahnya ya, dan semakin sedikit lemaknya yang bagian putih, seharusnya bisa lebih bagus. Cuma kalau misalkan kita mau lebih detail, sebenarnya sih kalau dari bagian sapi itu selain protein dan lemak, ada juga yang namanya amino acid, dimana kalau aminonya ini semakin bervariasi, biasanya hasilnya semakin bagus lagi. Cuma kalau ini mungkin susah ya, karena kalau biasanya yang bisa membedakan seperti ini memang mereka yang ahli, yang pabrikan. Sehingga kalaupun Anda masih awam, setidaknya pilih bagian sapi yang bagus, yang paling sedikit lemaknya dan lebih banyak dagingnya. Diharapkan dengan cara seperti ini kualitasnya bisa lebih bagus sesuai dengan resep yang Anda dapatkan. Hal kedua yang sering membedakan adalah di tahap membuat adonannya atau tahap menggilingnya. Nah, banyak orang berpendapat pokoknya resepnya bagus, dagingnya tadi sudah dipilih yang bagus, serahkan tukang giling, semuanya akan bagus. Padahal tahu nggak Anda, proses penggilingan itu sangat-sangat mempengaruhi hasil akhirnya bagus atau tidak. Contohlah, barangnya sama persis nih, resepnya sama persis, sama esnya pun juga sama persis, tapi proses gilingnya yang satu terlalu cepat, yang satu pas, hasilnya juga berbeda. Atau mungkin yang lebih ekstrim lagi, semuanya sama persis, tapi yang satu kondisinya ruangannya lebih panas daripada yang satu, hasilnya juga pasti berbeda. Nah, kalau sudah hal sesimpel ini aja berbeda, maka wajar kalau kita cuma mengandalkan resep, kita nggak ngerti cara milih prosesnya, kita tidak tahu apakah tukang gilingnya ini ngerti atau enggak. Ya wajar sih kalau ternyata hasilnya tidak sebagus dengan yang dipakai orang lain. Selain masalah dari proses gilingan yang mungkin kita tidak bisa terlalu ikut campur ya, ada juga takaran es itu yang akan mempengaruhinya. Nah, kalau ternyata tukang giling Anda yang tipenya menakar es berdasarkan feeling dan seringnya adonannya jadi lembek, wajar kalau hasilnya ternyata tidak sebagus resep yang dipakai oleh orang lain. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, sebenarnya paling ideal sih memang takaran esnya dikontrol dulu. Anda mungkin bisa cari tukang giling yang lain, alternatif yang lain. Cuma kalau ternyata memang tidak ada, ya Anda bisa menggunakan bahan tambahan pangan yang bisa mengikat cairan yang berlebih seperti keraginan KRI 02. Ini bisa membantu Anda. Lalu Anda juga perlu pastikan jangan sampai tukang giling Anda menambahkan air. Nah, kalau es itu kebanyakan aja sudah hasilnya jelek, apalagi kalau es ditambah dengan air. Sudah kemungkinan besar hasilnya itu pasti tidak karuan. Hal ketiga yang sering jadi pembeda kembali masih ada di tukang gilingnya, yaitu adalah bahan tambahan pangan apa yang dipakai. Nah, kebanyakan nih yang saya dapati resep-resep yang sering dikasihkan itu tidak mencantumkan bahan tambahan pangan apa saja yang digunakan atau yang dipakai. Kenapa? Jawabannya gini, ada 2 kemungkinan. Yang satu, ini mungkin jadi rahasia mereka supaya hasilnya tidak sama. Atau yang kedua, bahan tambahan pangan ini biasanya itu yang ngasih langsung si tukang gilingnya.
Jadi wajar kalau si pemilik resep nggak tahu, karena ya dari tukang giling biasanya mereka sudah paket. Jadi kalau bumbu dari Anda, biasanya mereka menambahkan bahan tambahan pangannya yang bikin hasilnya lebih bagus, lebih kenyal, lebih keras. Nah, problemnya biasanya nih beda tukang giling, tentu prosesnya berbeda, takarannya berbeda, bahan-bahan yang digunakan pun juga berbeda. Kalau kita mau ngomong yang ideal, tentu sebaiknya bahan tambahan pangan pun dari Anda yang ngatur. Kenapa? Karena prinsipnya yang namanya bahan tambahan pangan itu kan ditambahkan menurut kebutuhan kita. Nah, si pemilik resep ini yang seharusnya yang tahu bahan tambahan apa saja yang saya perlukan. Kenapa? Karena macamnya bahan tambahan pangan itu banyak sekali. Mulai ada pengenyal yang paling standar yang biasanya berjenis fosfat seperti STPP, Windapos, sampai yang non standar seperti tadi saya sebutkan karagenan, ada juga M100FT, ada juga WBS 500, pokoknya macam-macam deh. Dimana ini kalau dibilang bagus semua, tentu semuanya bagus, cuma apakah cocok sama Anda atau tidak, itu tergantung dari resep kita. Nah, biasanya kalau tergantung dari penggilingan, umumnya nih, si tukang giling itu memakai hanya pengenyal yang berjenis fosfat seperti STPP atau Windapos. Sehingga kalau ternyata Anda coba, hasilnya kok beda ya sama yang ngasih resep, kok mereka lebih bagus, kemungkinan bisa jadi mereka menambahkan bahan tambahan pangan sendiri, atau tukang gilingnya memang memakai lebih dari satu. Nah, kalau sudah seperti ini dan Anda bingung, terus bahan tambahan pangan apa yang paling cocok buat saya, ya Anda bisa konsultasi saja dengan tim saya. Nanti saya kasih kontaknya. Anda bisa cantumkan yang resep Anda seperti gimana, kebutuhannya apa, nanti bisa dibantu untuk bahan tambahan pangannya seperti apa. Yang keempat, yang terakhir, ini paling nggak disadari, yaitu ada di proses rebusnya. Nah, banyak orang meremehkan, apalagi yang mereka masih pemula, yang nggak tahu bahwa proses rebus ini ternyata itu memiliki fungsi yang lebih banyak daripada yang dikira. Pada dasarnya orang ngira kalau proses rebus yaitu ya mematangkan baksonya supaya siap dikonsumsi kan. Padahal proses rebus yang kurang tepat, bukan salah ya, hanya kurang tepat saja, itu bisa membuat hasil baksonya itu jadi jelek. Dalam arti kenyalnya jadi berkurang, atau crustnya juga nggak bagus, meskipun resepnya sudah bagus, dagingnya sudah bagus, bahan tambahnya tepat, dan proses gilingnya juga tepat. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda perlu memastikan, sebaiknya kalau Anda dapat resep dari warisan atau dari pedagang yang senior, Anda tanya, mereka biasanya ngerebusnya gimana? Karena proses rebus itu ada dua macam juga, ada yang 1 kali tahapan, ada yang 2 kali. Dimana ya kalau mau ideal sih 2 kali, cuma yang 2 kali perebusan ini pasti lebih susah dan lebih repot. Ya kembali, Anda mungkin tanyakan saja. Yang penting Anda pastikan supaya nomor 1 jangan terlalu cepat merebusnya, dan yang kedua jangan sampai mendidih. Karena prinsipnya ada cukup banyak bahan-bahan tambahan pangan, terutama seperti tepung dan sebagainya, itu memerlukan waktu yang pas, suhu yang pas, supaya mereka itu bereaksi dengan sempurna dan hasilnya bisa kenyal, crust yang bagus. Nah, proses dari rebusnya ini kalau tidak pas, meskipun resepnya premium, bisa jadi kenyal crustnya nggak bagus. Nah, ciri-cirinya apa? Misalkan 1, biasanya luarnya kenyal, kering, bagus, tapi ketika digigit itu empuk. Nah, itu berarti sudah prosesnya salah. Atau yang kedua, mungkin ketika dibelah masih ada warna pink kemerahan, itu juga berarti kurang tepat. Dalam arti kurang matang. Prinsipnya semakin pas, semakin matang, maka seharusnya hasil bakso kita juga semakin bagus.